Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha semuanya? Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Nah, Soliha, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga adalah langkah, dan keempat yaitu penutup. Nah, yang pertama kita tentukan tujuannya, lalu setelah tujuan dan bahan dan alatnya apa saja yang digunakan. Nah, setelah itu adalah langkah-langkahnya apa yang kita gunakan untuk membuat teks prosedur, dan terakhir adalah penutup ya, penutup bagian dari teks prosedur tersebut. Jadi tujuan dan langkah itu ada di dalam struktur teks prosedur yang ingin kita lakukan ya Soliha. Soliha, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri bagian struktur tujuan. Yang pertama yaitu berupa pengantar yang menyebutkan apa yang akan dilakukan atau yang dibuat. Lalu mencoba menangkap minat pembaca akan hal yang akan dilakukan ya. Lanjut yaitu ciri bagian struktur alat dan bahannya. Jadi bagian ini untuk melengkapi prosedur dalam membuat sesuatu. Cirinya berisi alat dan bahan yang diperlukan. Lalu terdapat perincian yang akurat tentang ukuran dan takaran. Selanjutnya yaitu ciri bagian struktur langkah-langkahnya. Yang pertama berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis baik dalam bentuk paragraf atau penomoran setiap tahap. Yang kedua berisi hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga berisi aturan yang harus diikuti. Selanjutnya, Soliha, kita akan mempelajari tentang ciri struktur simpulan yang terdiri dari berupa simpulan, selanjutnya berupa pernyataan untuk memotivasi orang untuk melakukan, yang ketiga berupa komentar atau ucapan selamat menikmati. Ya Soliha, di sini kita akan lanjut tentang menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama itu ada kalimat perintah, yang kedua ada kalimat pasif, yang ketiga penggunaan kriteria atau batasan. Jadi kalimat perintah itu ada berupa pernyataan dan perintah ya. Pernyataannya misalnya Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, perintahnya posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, jadi yang perintah ini ya di situ ada kalimat perintahnya. Lanjut yaitu kalimat pasif. Nih contohnya Ustazah berikan yaitu potongan harus diusahakan lurus dan menyiku dengan baik supaya hasilnya sempurna. Nah, di sini di dalam teks prosedur itu terdapat kalimat pasif ya. Soliha. Sedangkan yang ketiga yaitu penggunaan kriteria atau batasan. Nah, contohnya Ustazah beri, lautan tabung suara dihaluskan sampai suaranya mendekati nada yang diinginkan. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu terdapat juga penggunaan kriteria atau batasannya. Nah, ini ya contohnya yang tadi sudah Ustazah berikan. Lalu yang keempat yaitu ada kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan.
Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat keterangan caranya dengan secara apa, lalu keterangan alatnya. Nah, menggunakan alat apa saja yang digunakan dalam produk yang kita ingin buat. Lalu ada keterangan tujuan. Nah, untuk supaya apa tujuan itu kita buat? Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kelima, kata penghubung, kata pelesapan, dan kata acuan. Nah, di sini kata penghubung yaitu bisa berupa kemudian, berikutnya, sekarang, dan setelah itu. Jadi bisa ya kita tambahkan dalam kalimat dalam kata penghubung. Lanjut yaitu pelesapan. Bisa juga yaitu berupa penghilangan bagian tertentu yang sudah disebutkan atau sebelumnya. Jadi bagian-bagian yang ada di dalam teks tersebut bisa kita sebutkan atau kita bisa juga untuk kita hilangkan ya. Contohnya aduk terus hingga mengental. Nah, inilah contohnya ya kata pelesapan. Nah, selanjutnya yang keenam, menggunakan kalimat saran atau larangan ditandai dengan kata hubung. Nah, contohnya nih kata-katanya sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, sebaiknya. Ya, selanjutnya itu adalah menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur ya. Jadi penggunaan akhiran i dan kan. Nah, contohnya taburi, lalu taburkan, ulangi, bersihkan, dan perbaiki. Nah, itu berupa penggunaan akhiran i dan kan ya Solih. Kalau taburi berarti kan akhirannya i. Nah, kalau dia taburkan berarti akhirannya kan. Pintar. Lalu ulangi itu akhirannya apa Soliha? Solih. Ulangi berarti dia akhirannya i ya. Lalu bersihkan. Nah, akhirannya apa Solih? Kan. Perbaiki dan i. Jadi ini adalah pelajaran kita di hari ini ya Solih Solihah.